Dan tunggu dulu, kalian tahu nggak, kalau tanpa operasi Paperclip, mungkin kita nggak bakal punya NASA. Para ilmuwan yang bikin roket Nazi ternyata jadi pahlawan di program luar angkasa Amerika. Jadi, yuk kita bongkar rahasia ini dari awal sampai akhir. Halo, apa kabar semuanya? Tahun 1945, Perang Dunia selesai. Dunia lagi mencoba merangkai ulang puing-puing kehancuran. Tapi, di balik layar, ada sesuatu yang lebih gila terjadi. Amerika nggak cuma pulang ke rumah dengan kemenangan, tapi mereka juga pulang dengan sesuatu yang kontroversial. Ilmuwan Nazi. Kok bisa? Apa mereka nggak takut bakal ada misi balas dendam atau ya nilai moral? Kita bahas semua itu di video ini, Operasi Paperclip. Stay tune, ini bakalan jadi cerita yang nggak cuma bikin penasaran. Oke, rewind sedikit ya ke Perang Dunia II. Nazi Jerman saat itu adalah negara dengan teknologi perang paling maju. Salah satu inovasi mereka yang paling terkenal adalah roket V2. Nah, roket ini bukan cuma roket mainan ya, tapi senjata yang bisa menyerang kota London dengan akurasi tinggi. Siapa otaknya? Seorang pria bernama Wernher von Braun. Ingat nama ini ya, karena nanti kita bakal sering dengar. Von Braun dan timnya, para ilmuwan ini udah kayak Avengers-nya, teknologi perang di zamannya. Tapi saat Perang Dunia II selesai, mereka tuh jadi kayak barang rebutan. Kenapa? Karena kalau Amerika nggak ambil mereka, Uni Soviet pasti duluan. Oke, gue akan cerita sedikit tentang von Braun ini ya. Jadi setelah Perang Dunia II, dia dipindahkan ke Amerika Serikat bersama sekitar 1.600 ilmuwan sebagai bagian dari operasi Paperclip. Dia bekerja untuk Angkatan Darat Amerika Serikat pada program rudal balistik jarak menengah. Dan si von Braun ini mengembangkan roket yang meluncurkan satelit luar angkasa pertama Amerika Serikat tahun 1958. Setelah perang selesai, Amerika paham satu hal. Kalau kita nggak ambil mereka, Soviet pasti ambil. Jadi, mereka bikin operasi rahasia bernama Paperclip. Kenapa namanya Paperclip? Karena dokumen ilmuwan-ilmuwan ini diklip dengan kertas biasa. Sesimpel itu bikin namanya, tapi dampaknya besar. Amerika mulai membawa ilmuwan-ilmuwan ini ke negaranya. Dan masalahnya, banyak dari mereka punya latar belakang yang kelam. Beberapa adalah anggota partai Nazi, bahkan ada yang terlibat dalam eksperimen manusia. Cukup ngeri ya. Jadi gimana caranya Amerika bisa bersih-bersih citra para ilmuwan ini? Jawabannya dengan manipulasi dokumen. Mereka literally memalsukan rekam jejak para ilmuwan ini supaya kelihatan aman. Mungkin kalau di dunia kerja saat ini ya, kayak HR itu bingung. Ini ada pelamar punya riwayat kerja yang bagus tapi moralnya dipertanyakan. Oke, fast forward ke tahun 1969 ya. Apollo 11 mendarat di bulan. Siapa yang ada di balik semua itu? Yep, Wernher von Braun. Dia pindah dari bikin roket perang jadi bikin roket luar angkasa. NASA berkembang pesat karena keahlian para ilmuwan yang dulunya kerja buat Nazi. Tapi ini juga bikin banyak orang bertanya-tanya, apa harga moral yang harus dibayar untuk semua keberhasilan ini? Di sisi lain, Uni Soviet juga nggak mau kalah nih. Mereka juga merekrut para ilmuwan Nazi. Jadi ini kayak perang dingin, tapi versi siapa yang punya roket paling keren. Ini yang menjadi dilema moral ya. Di satu sisi, operasi Paperclip membawa inovasi yang luar biasa, bahkan mungkin menyelamatkan Amerika di era perang dingin. Tapi di sisi lain, mereka merekrut orang-orang yang punya catatan gelap. Gimana pendapat kalian? Bayangin kalau kalian ada di posisi ini ya,
Mau nggak kalian kerja sama dengan orang yang punya masa lalu kelam demi masa depan yang lebih cerah? Jadi, apa pelajaran dari ini semua? Terkadang sejarah punya sisi gelap yang sulit kita terima ya, tapi itu juga yang membuat kita jadi manusia. Selalu belajar dari kesalahan. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi dari gue, Lipstick Biru. Komentar juga pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.